Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para alim dan para ulama, para kiai dan para sesepuh, dan kepada para kiai, para ustadz dan ustazah semuanya, serta anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin insyaallah. Di kesempatan yang indah ini, ba'da sholat tarawih di bulan yang dahsyat, bulan Ramadan, kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Kenikmatan bisa lanjut duduk di majelis ilmu. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Di dalam hadis baginda Rasul, barang siapa yang melewati taman-taman surga, maka hendaknya mampir dan minum sepuas-puasnya. Kata baginda Rasul, kata sahabat, ya Rasul, apa yang dimaksud taman surga itu ya Rasul? Kok kita harus minum sepuas-puasnya? Dijawab oleh baginda Rasul, yang dimaksud taman surga, riyadil jannah adalah majalisil ilmi, majlis-majlis ilmunya Allah. Ternyata lepas sholat taraweh yang luar biasa, lanjut kepada sholat taubat, alhamdulillah, lanjut kepada sholat tasbih, sampai punya kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah kita, alhamdulillah, sampai bisa duduk di riyadil jannah, taman surga, yaitu majlis ilmunya Allah. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan yang luar biasa yang kita patut bersyukur. Kita tidak boleh meremehkan. Seperti halnya Mas Kalimah, biasa ya, kita ini orang baik. Lepas taraweh pasti kita duduk di majelis ilmu. Nggak bisa. Tidak akan bisa manusia seperti itu tanpa kasih sayang Allah, tanpa dikehendaki oleh Allah, tanpa diberikan rahmat yang besar oleh Allah. Kok bisa begitu? Ya, misalnya Mas Halim lepas sholat taraweh, kemudian dia itu tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, lanjut sholat witir, sholat taubat, nggak mungkin bisa. Sudah bisa lulus semua sampai sholat tasbih, mau ke majelis ilmu, ternyata tahu-tahu bisulan di kaki dua bisul, langsung muncul seketika, nggak bisa langsung. Dan semua itu mudah bagi Allah. Atau kalau bisul kayaknya nggak mungkin ya, diberikan oleh Allah apa itu namanya, tenaganya diambil oleh Allah, lemas kayak karung nggak ada isinya gitu, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Maka sampai kita bisa melangkah di majelis ilmu itu adalah insyaallah fa may yuridillah, insyaallah dikehendaki oleh Allah. Dan pasti kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak mungkin bisa. Apalagi Yai Munib, beliau tadi sudah coba nyater daripada helikopter, rusak. Pesawat olang alimnya rusak, akhirnya pakai penter. Nah, ternyata penternya juga di rumah saja, akhirnya pakai sepeda motor. Tetapi beliau diberikan kekuatan oleh Allah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Kita lanjutkan tema kita di malam yang indah ini dengan tema begitu singkatnya umur manusia.
begitu singkatnya umur manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, nanti kita akan kupas dengan, kalau ada waktu insyaallah, dengan sedetil-detilnya, sehingga kita nggak merasa kita ini lama di dunia. Ya, kita ini lama di dunia, maka kita menghabiskan waktu dengan foya-foya, dengan apa itu namanya, kalau anak muda yang menunggu waktu buka itu apa nih namanya? Ngabuburit, menghabiskan waktu yang tidak berguna lah, menunggu apa itu namanya? Berbuka, ngabuburit dengan mancing, dengan apa itu namanya, nyantai-nyantai di luar. Dan apakah itu baik? Ya baik. Kok baik ya? Iya, daripada dia main remi lebih baik mancing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka kepada anak-anakku semua, para anak muda dimanapun berada, ngabuburit itu baik. Kok begitu ya? Iya, kalau ngomong jelek nanti gak enak. Mosok ngabuburit jelek? Enggak, baik. Ngabuburit itu baik, tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu zikir. Sebelum apa itu namanya, sebelum berbuka ada waktu berapa ya? Setengah jam. Wah, langsung ngambil tasbihnya yang gede itu, tasbih Shaolin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak muda yang dahsyat, luar biasa. Berapa pahalanya tuh? Waktu-waktu yang sangat bagus sebelum berbuka puasa. Ngabuburit baik, zikir jauh lebih dahsyat lagi, pahalanya jauh. Semoga didengar oleh anak-anakku semua, para anak muda di seluruh dunia. Semoga ngabuburitnya diganti ngabuburit zikir sholawat. Amin. Amin. Ada yang ngabuburit catur kalah terus, nanti berbuka nggak jadi berbuka. Wah, aku catur kalah nggak berbuka aku. Luar. Subhanallah. Aneh-aneh. Aku sekarang males berbuka. Kenapa? Mancing nggak dapat. Ya astagfirullah. Itu hasil ngabuburit itu. Subhanallah. Ya baiklah, ngabuburit itu baik, tetapi ada yang lebih dahsyat, yaitu zikir sholawat. Ada lagi menghafal Al-Quran, murojaah. Ada lagi jihad di jalan Allah. Luar biasa. Subhanallah. Jadi anak-anak muda yang insyaallah dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Sebelum lanjut kepada pembahasan tema, apa itu tadi sudah baru saja ditanyain oleh Ustadz Abdul dan lain-lain. Yai, bagaimana ini tentang malam, apa pertanyaannya gimana saja? Malam 15 akan ada dukhon, ada apa? Kemudian menyebutkan sebuah hadis, gitu, sampai pesan berantai, pesan ke WA, ke mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan apa itu namanya, hadisnya cukup panjang, gitu. Hadisnya cukup panjang itu yang dikirim di WA itu, tentu itu pembahasannya akan sangat panjang lebar, tetapi disingkat yai, hadis itu adalah hadis maudhu atau hadis yang palsu, dan itu bukan dari baginda Rasul.
Jadi sangat-sangat tidak bisa dipercaya sama sekali. Datangnya dukhon itu adalah rahasia dari Allah. Tidak ada yang mengetahui. Satu manusia pun tidak ada yang mengetahui. Bahkan baginda Rasul, kekasihnya Allah nomor 1 itu nggak tahu. Datangnya dukhon ini kapan, ini nggak tahu. Datangnya hari kiamat juga nggak tahu, datangnya dukhon nggak tahu. Semua itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Nah, maka di dalam hadis itu adalah hadis maudhu dan hadis palsu. Salah satunya yaitu anak-anakku semua, di sana ada apa itu namanya, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian Syekh Al-Albani juga mengatakan hadis ini hadis palsu. Syekh Albani, kemudian Ibnul Jauzi, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya hadis tersebut tidak berdasar dan batil serta dusta. Kemudian ulama-ulama yang besar yang lain adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah juga mengomentari tentang hadis tentang huru hara dan malapetaka yang konon akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan apabila bertepatan dengan hari Jumat. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah menerangkan bahwasanya hadis itu adalah hadis mungkar, hadis palsu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan juga ulama-ulama yang lain, hampir mayoritas ulama salaf semuanya mengatakan hadis itu adalah hadis palsu. Dan juga dari para ulama-ulama Al-Azhar semuanya mengatakan itu adalah ngengdo atau dongeng. Ulama-ulama Al-Azhar dari pakar-pakar hadis, mereka semua mengatakan itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Maka kepada para santri-santrinya Yai di seluruh Indonesia dan para alumni di beberapa negara, semoga mengetahui tidak bisa dipercaya karena itu hadis palsu dan hadis maudhu, hadis yang tertolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang itu sudah nggak ada pertanyaan, sudah aman, jadi semuanya para ulama-ulama yang apa itu namanya masyhur, semuanya mengatakan hadis itu adalah hadis palsu. Kalau dilihat apa itu namanya detailnya, itu bisa, tapi nanti panjang lebar. Jadi yang penting sekarang ini kita nggak bahas itu, kita singgung sekilas saja. Kalau kepingin jelasnya ya mungkin lain waktu. Tapi yang jelas hadis itu palsu. Mayoritas ulama, mayoritas ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Apa itu namanya, para pakar-pakar hadis, pakar-pakar fikih semuanya mengatakan itu hadis palsu dan hadis maudhu. Kemudian kapan datangnya dukhon? Datangnya dukhon adalah wallahu a'lam, setiap saat. Bahkan apa itu namanya, dari apa itu NASA itu ditanyain beberapa bulan yang lalu, ditanyakan kira-kira batu meteornya ini
kira-kira kapan itu apa itu menabrak bumi, meteor raksasa, asteroid raksasa, kapan itu? Ya namanya mereka yang memperkirakan. Dan ingat, itu tidak boleh dipercaya. Masalahnya jangan sampai ketipu. Kalau antariksa NASA, wah masih aman, dukhon kayaknya masih lama. Iya kalau masih lama. Kalau 1 hari 2 lagi, 1 hari 2 hari lagi belum dukhon, kita kecele, bener gitu. Setiap saat dan nggak tahu. Badan antariksa dunia nggak tahu. Kan itu kekuasaan dari Allah. Ya mereka mungkin secara ilmu apa namanya, ilmu bumi, ilmu apa namanya itu antariksa, ilmu astronomi itu mungkin kalau menurut orbit, wah kayaknya masih lama lah itu meteor besar menabrak bumi ini, masih lama menurut orbitnya, biasanya pergerakannya. Dan ini apa itu nggak bisa dipercaya. Kalau Allah berkehendak, mestinya ini perjalanannya itu kurang 1000 tahun. Allah berkehendak jadi 1 menit nyampe, terlalu mudah bagi Allah. Wah, ini perkiraan menurut orbitnya, ini meteor besar ini nabrak bumi kayaknya 1000 tahun lagi. Tidak boleh percaya. Ya kalau 1000 tahun beneran, langsung Allah berkehendak kun fayakun, 1 jam lagi nanti malam bruk, bisa. Atau sebulan lagi bruk, bisa. Terlalu mudah bagi Allah. 3 hari lagi bruk, terlalu bisa. Maka anak-anakku semua, kita harus bersiap-siap. Setiap saat dukhon itu akan datang. Kiamat akan datang. Tanda-tanda kiamat sudah dijelaskan, ciri-ciri tandanya itu, Masya Allah. Maka yang jelas, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Kiamat bisa saja setiap saat datang, dukhon bisa saja setiap saat datang. Semua itu adalah hak kuasanya Allah. Manusia nggak tahu apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah bersiap-siap dengan perbanyak amal, jihad sebanyak-banyaknya, bangun masjid sebanyak-banyaknya, bangun majelis ilmu sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya, cari bekal sebanyak-banyaknya. Sudah itu ya. Mau dukhon cepat lambat, sudah pasrahkan saja sama Allah. Mau kiamat itu cepat atau lambat, sudah pasrahkan sama Allah. Yang penting persiapannya yang penting. Mungkin anak-anakku semua, di situ ada pertanyaan, Yai, apa itu namanya? Kenapa kok tidak dikasih tahu oleh Allah? Dukhon itu kira-kira datangnya bulan sekian, tahun sekian, atau kiamat itu datangnya tahun sekian. Andai itu ada pertanyaan seperti itu, jawabannya Masya Allah anak-anakku semua, jawabannya pasti manusia jadi banyak yang gila, banyak yang stres. Tetapi ada manusia yang tambah senang, ada manusia yang tambah senang, dan banyak manusia yang stres. Contoh disampaikan, wahai saudara, 5 orang ustadz atau 6 orang ustadz, Ustadz Huda, Yai Munib, Ustadz Fadil, Ustadz Jalil, Ustadz Abdu, Ustadz Malik,
dikabarkan Anda seminggu lagi akan diambil malaikat Israel. Mungkin 5 itu mungkin yang 3 stres, yang 3 senang. Atau mungkin yang 5 itu stres, Yai Munib senang. Kenapa? Aku wis tuwek kok wis bapak. Mungkin gitu. Wis wayahe. Andai seperti itu, nggih tentunya nggih ya bisa tambahin juga yang banyak yang stres. Maka dia seperti apa banyak terjadi di lapangan, anak-anakku semua lagi enak-enak, bahkan tamunya Yai dia lagi kerja ketawa-ketawa sehat walafiat, pulang sore nonton TV, wahai istriku tolong saya dibuatkan kopi. Nonton TV, istrinya di dapur buat kopi, datang ngasih ini suamiku kopinya, silakan diminum. Enggak jawab, langsung melungker. Istrinya beranggapan mungkin kecapean, lepas kerja kecapean, di depan televisi TV-nya nyala masih ya. Akhirnya istrinya dilanjut sore-sorenya nyapu sampai maghrib datang, loh kopinya belum diminum kok masih melungker gitu. Mas, ini maghrib mas, nggak mandi gitu. Diubah, sudah mati. Segampang itu, masya Allah, ngeri dan menakutkan. Semoga kalau Allah mengizinkan, kita minta sama Allah lagi di majelis ilmu seperti ini terus mati, amin. Insyaallah kematian yang terindah. Atau lepas sholat terus mati, lagi menghafal Al-Quran terus mati, kematian yang sangat indah. Lagi pegang Al-Quran mati. Semoga Yai lagi tausiah terus mati, alhamdulillah. Ini anak-anakku semua lagi jihad ngurusi majelis ilmunya Allah. Mas Halim lagi malu-malu cetit terus mati. Luar biasa. Ini Mas Fakih lagi ngantarkan miliknya pesantren, langsung nyerempet perawan, tahu-tahu mati. Insya Allah matinya mati syahid. Nah perawannya nyopir trek gandeng. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kematian-kematian yang indah ya Allah, semoga kita diberikan keindahan itu, amin. Kemudian anak-anakku semua, ada pernah disampaikan oleh Kanjeng Syekh itu, manusia itu dimatikan oleh Allah biasanya wallahu a'lam, biasanya mengikut kebiasaannya. Pak Man senengane jihad, wah pokoknya senang pesantren, senengane jihad. Biasae wingi niku dandani listrike pesantren niku gak apa-apa, dijemok listrike wedi dhewe. Bareng wis matine terindah nggih, sik ngecopno jeret nggih, glempang mati. Matinya mati terindah, posisi jihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam firman Allah, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Maka wahai manusia, jangan sampai kamu terpedaya oleh dunia. Sementara banget, yang kekal abadi hanya akhirat.
Maka Allah mengabarkan kepada kita semua, wahai anak-anakku semua, tentang sebentarnya manusia di dunia, sebentarnya manusia di kuburan, di alam kubur juga sebentar. Mereka apa itu namanya, tahu-tahu nanti sudah dibangkitkan di akhirat. Masya Allah. Kemudian di dalam firman Allah yang lain, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum, bahwasanya dan ingatlah akan hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat di siang hari saja. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Yata'arafuna bainahum. Jadi mereka merasa seakan-akan di dunia ini sebentar. Loh, tadi siang kita masih di dunia, sekarang sudah di akhirat. Itu firman Allah. Wa yauma yaghshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat saja. Di dunia ini sesaat saja. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, sesaat saja kita di dunia. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa berjihad di jalan-Mu, untuk bisa beramal, untuk bisa bersedekah, untuk bisa thalabul ilmi, dan untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepadamu ya Allah. Sesaat saja anak-anakku semua. Illa sa'atan, kecuali hanya sesaat. Loh, itu si A itu kemana? Mati. Loh, si B nggak ada, kemarin kan baru ngomong, sekarang mati. Loh, itu sahabatnya yang mau dipanggil mati. Loh, itu sahabatnya ya itu mati. Subhanallah. Ya Allah, kita sebentar lagi. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, di dalam firman Allah yang lain, wa yawma taqumus sa'atu yuksimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka sudah berdosa, sumpah lagi. Mereka bilang mereka tidak berdiam di dalam kubur melainkan sesaat saja. Ya, seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berdosa itu sumpah tapi sumpah nggak ada gunanya. Ya Allah, kita ini di kuburan ini sesaat saja. Maka anak-anakku semua, orang itu kalau jadi sebelum meninggal, sebelum nazak itu sudah dikasih tahu, kayak dikasih tahu layar gitu, tempatnya, tempat kita. Maka kalau hamba Allah yang calon penghuni surga dikasih tahu, nampak nih loh tempatmu di surga. Kalau sudah seperti itu, dia kepingin, ya Allah segera cepat ya Allah saya bisa ke kuburan. Setelah di kuburan ini ya Allah segerakan untuk hari kiamat. Segerakan ya Allah, saya rindu kangen dengan surgamu. Pokoknya kangen terus. Tetapi bagi manusia yang penghuni neraka, baru nazak, baru sakratul maut sudah dikasih tahu tempatnya di neraka. Dan dia ketakutan, ya Allah. Maka banyak di dalam firman Allah dalam Al-Quran, kembalikan lagi ke dunia ya Allah, saya akan jadi hamba-hambamu yang ahli sedekah.
saya akan bertakwa, beriman, beribadah dan lain-lain yang dulu tidak pernah saya lakukan. Ya Allah, saya akan lakukan semua. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, subhanallah. Tapi sudah tidak bisa. Tapi sekarang kita bisa kan? Ya Allah, ini masih diberi kesempatan waktu. Maka anak-anakku semua, Yai mengajak diri Yai dan kalian semua, ayo kita bersegera untuk jihad sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya, dan segala hal yang kita bisa kita sebanyak-banyaknya sebelum waktu ini diambil oleh Allah. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah dijadikan hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka sungguh beruntunglah anak-anakku semua dan para jamaah yang kalian dalam hati tertancap suka, cinta ibadah, cinta thalabul ilmi, cinta Al-Quran, cinta jihad di jalan Allah. Masya Allah, berbahagialah kalian, istiqomalah, karena itu adalah kenikmatan dari Allah. Kita itu sesaat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Di dalam firman Allah yang lain, wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Maka anak-anakku semua, manusia tidak akan memperoleh apa-apa yang tidak diusahakan, dan manusia akan memperoleh apa-apa yang diusahakan. Maka Pak Man besok akan dibangunkan surganya Allah, terang benderang, bersusah payah ngurusi pesantren, dibalas oleh Allah. Tetesan keringat jerih payah dibalas oleh Allah. Jihadnya Mas Fajri, susahnya Mas Fajri, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah. Dan susahnya anak-anakku semuanya yang tidak bisa disebut Yai satu persatu, masakin mbak-mbaknya ini jam 2, jam 1 kalian semua lagi tertidur, beliau susah-susah masakin, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah. Maka bersemangatlah sebelum waktu ini diambil oleh Allah. Menanam, ayo menanam. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Lah ini enggak nanem apa-apa, kepingin besok panen, mimpi. Tapi kalau insya Allah kalian semua besok kepingin panen, kayaknya aman, bersusah payah jihad di jalan Allah, ngurusi pesantren, Masya Allah, susah payahnya, dan semuanya akan dibalas oleh Allah. Manusia yang tidak berbuat apa-apa tiada memperoleh apa-apa. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali dia telah berbuat apa-apa. Dia telah berbuat sesuatu, maka akan mendapatkan sesuatu. Dia tidak berbuat sesuatu, maka enggak akan mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Balasan dari Allah, yaitu surganya Allah.
Anak-anakku semua, ini trik dan strategi ini harus paham. Anak-anakku semua malam, aduh aku ini waktunya masak, jam 2 malam waktunya masak, aku kok capek ya. Ingat, kalau sudah seperti itu ingat, lihat buku catatan kalian, waktu ngaji bersama, ya Allah, ini balasannya surga ini. Aku berbuat ini surga yang nikmatnya tidak terbayang di otak manusia. Belum pernah dilihat oleh manusia kedahsyatan surga. Aku masak susah payah jam 2 malam, masakin para santri semua, masakin para ustadz dan ustazah semuanya. Ini balasannya surga ini. Anak-anakku semua, wong susah masak ngono wae oleh swarga. Kalau enggak mau iku kebarus. Gitu. Benar? Gak ada apa-apanya, susah kalian itu remeh, tetapi dibalas surga. Maka kalau kalian merasa berat, aduh, aku masak ini berat, tapi dengan hadiah yang aku terima ini terlalu dahsyat, maka akan semangat. Nah, ini Yai Munib ini lagi capek. Apa itu, misalkan siang, pagi sampai sore, sibuknya luar biasa, capek. Malam, ini aku ini mau ke pondok enggak, ini mau ke majelis ilmu enggak, ini majelis ilmu enggak, majelis ilmu enggak, majelis ilmu, majelis ilmu. Tapi masalahnya pas ngitung keliru. Ada umi, enggak majelis ilmu, enggak majelis ilmu, enggak. Tapi walaupun niatnya enggak, wah aku ini balasannya surga ini, ya Allah aku dapat surga, wah semangat lagi. Maka kunci strategi untuk kita bisa menang melawan perangkap setan, kita punya tenaga yang super. Ingatlah di depanmu itu ada balasan surga. Ini anak-anakku semua. Mas Fakih, kalau lagi males, ingat di depanmu ada surga yang akan dibalas kepada kamu. Mas Anggit, Mas Halim, Mas Naufal, apabila capek, susah, semangat kembali. Di depanmu ada surga, balasan surga. Dan kamu diberikan kesempatan oleh Allah untuk jihad di jalan Allah, dan itu kasih sayang dari Allah. Berapa banyak manusia yang kepingin gak dikasih kesempatan oleh Allah. Kalian lahir cower dan diberikan kesempatan, famay yuridillah, dikehendaki oleh Allah, ada di Riyadil Jannah, di pesantren, bisa berjihad, bersusah payah bisa berjihad. Tiap hari nanam jihad di jalan Allah. Luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaihi. Maka anak-anakku semua, beramalah, gapailah surganya Allah yang kekal abadi. Allah berfirman, udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Masuklah surga dengan aman. Itulah hari kekekalan, hari yang dahsyat. Mereka kekal di dalamnya, mereka memperoleh apa-apa yang dikehendaki, dan pada sisi kami ada tambahan. Sudah seperti itu, ada tambahan lagi. Maka seperti yang pembahasan ngaji yang kemarin, tambahannya itu apa? Ridhonya Allah. Surga yang dahsyat, tambahin nikmat lagi, yaitu ridhonya Allah. Mari anak-anakku semua kita gapai surganya Allah. Amin. Udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya Allah, semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa istiqamah di jalan Allah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, ada firman Allah lagi yang ini harus diingat-ingat. Maka kita harus menjaga diri kita dari yang namanya neraka jahanam. Ya Allah, semoga kita tidak akan pernah mengenalnya. Amin. Disebutkan di dalam firman Allah, anak-anakku semua, falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wadzuqu 'adzabal hariq. Shadaqallahul 'adzim. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka, dan juga kulit mereka hancur lebur, disiram dengan air panas. Tanya, Yai, air panas berapa derajatnya? Waduh, ini sudah di tolabul ilmi yang lalu-lalu, dipanaskan berapa tahun? 1000 tahun menjadi merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi menjadi putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi menjadi itu panasnya. Jangan bilang derajat. Kira-kira berapa derajat Celcius ya, Masya Allah. Dan itu disiramkan di kepala. Subhanallah, subhanallah. Maka hancur semuanya. Perutnya juga hancur, kulitnya juga hancur. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi nerakanya Allah. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, lantaran saking sengsaranya di neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, Masya Allah, rasakanlah azab yang membakar ini. Rasakanlah azab yang membakar ini. Masya Allah. U'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua diberikan selamat oleh Allah. Amin. 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 Maka di dalam firman Allah yang lain, waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Dan kerjakanlah segala yang kau bisa waktu di dunia, amal, ibadah, jihad di jalan Allah, lakukan semuanya untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kamu kelak akan menemui Allah dan bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang telah melakukan segala perintah-perintah Allah. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Kata baginda Rasul, dua kenikmatan yang banyak menipu manusia. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Kata baginda Rasul, dua kenikmatan itu apa? Kira-kira tahu? Mas Halim apa? Dua kenikmatan, kata baginda Rasul, yang banyak manusia tertipu. Nggih, Mbak Sofwa, apa Mbak Sofwa? Dua kenikmatan. Tahu? Mungkin diwakili oleh Kang Masnya, Mas Halim, apa Mas?
nggak tahu, mungkin juru listrik mungkin. Jadi dua kenikmatan yang menipu banyak manusia, yaitu as-sihhatu wal faraghu, yaitu waktu luang, kesehatan dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Jadi biasanya kita sehat itu suruh beribadah, suruh jihad itu kadang malas. Waktu luang, itu biasanya menipu kita nih, insyaallah. Semoga kita semua bisa waktu sehat kita gunakan untuk jihad di jalan Allah, amin. Untuk beribadah, untuk beramal dan lain-lain. Dan waktu luang kita bisa mengisinya dengan beribadah kepada Allah, jihad di jalan Allah dan lain-lain. Amin. Amin. Kemudian anak-anakku semua dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir yang numpang lewat. Tuh, anak-anakku semua. Itu kunci kesuksesan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir yang numpang lewat. Jadi kalau seperti itu anak-anakku semua, mau bermewah-mewah untuk bangun rumah, buat apa? Wong kita ini cuma musafir yang numpang lewat, sebentar juga mati dan kita tinggalkan semuanya. Tapi kalau nggak ingat itu, wah kita ini di dunia hidup kekal abadi di dunia, masya Allah, tertipu. Padahal kita ini, kata baginda Rasul, adalah seperti musafir yang numpang lewat. Musafir berteduh di bawah pohon sebentar, sudah, ya itulah singkatnya hidup di dunia. Ya Allah, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, amin. Amin. Kemudian anak-anakku semua, jangan sampai lupa untuk terus bersolawat kepada baginda Rasul, supaya kita terus mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan doa dari malaikatnya Allah dan mendapatkan doa dari Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah dari Allah untuk kita bersolawat. Orang yang bersolawat, satu solawat, sekali lagi terus Yai mengingatkan untuk diri Yai dan anak-anakku semua, bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah, bagaimana kita bisa istiqomah jihad, bagaimana caranya, bagaimana kita bisa istiqomah thalabul ilmi, bagaimana kita bisa istiqomah untuk bersedekah, bagaimana kita istiqomah untuk beribadah. Maka caranya harus dikasih bensin untuk bisa bergerak terus. Bensinnya yaitu zikir sholawat. Dengan zikir sholawat, satu sholawat Allah akan memberikan 10 rahmat. Satu sholawat 70 ribu malaikat. 70 ribu malaikat mendoakan kita. Dan satu sholawat, satu doa dari baginda Rasul. Atani Jibril qala, Jibril datang kepada,
La yusalli alaika ahadun. Malaikat Jibril berkata, apabila ada umatmu yang bersolawat kepadamu, wahai ya Rasul, la yusalli alaika ahadun illa man shalla alaihi sab'ina alfa malakin. Sab'ina alfa malakin. Satu solawat 70.000 malaikat. Kita mendapatkan doa. Maka kita kalau sendirian kayaknya berat menghadapi setan. Tetapi dengan perjalanan kita itu, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kayaknya kuat menghadapi setan. Mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan doa dari malaikatnya Allah. Satu enggak, 70.000. Bagaimana kalau banyak sholawat? Masya Allah, banyak malaikatnya Allah mendoakan kita. Kemudian doa dari yang dahsyat lagi adalah kekasihnya Allah, baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Demikian anak-anakku semua, thalabul ilmi kita kali ini. Barangkali Yai banyak salah di thalabul ilmi kali ini, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.